Sebelum kita berdoa siapa, saya mengundang Bapak Ibu. Maaf Bapak Ibu, kami mengundang untuk persembahan pujian. Bapa, ku mencipta
yang dibawakan oleh Guru Injil Tio Panjaitan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian Bapa yang kekal.
3 ayat 1 sampai 12. Karena cukup panjang, saya rindu kita semua kembali membacakannya secara responsorial. Saya akan memulainya di ayat pertama, saudara-saudari ayat kedua. Di ayat ke-12 kita akan bacakan secara bersama-sama. Kalau semua sudah ketemu, bantu saya bilang amin. Haleluya. Saya akan mulai dari ayat pertama. Demikian firman Tuhan. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yaitu gunung Horeb. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Ia berfirman, Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Lalu Musa menunjuk matanya, sebab dia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tanah Mesir dan menuntut mereka keluar dari negeri itu sesuai dengan yang baik bagi kuasa. Musa untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan orang-orang Mesir. Seolah-olah di sana Allah sedang memaksa Musa sebenarnya untuk keluar dari zona nyamannya selama ini. Makanya Allah menampakkan diri padanya di semak duri itu. Pada waktu itu Musa sudah mengembalakan dombanya di kota Midian selama 40 tahun. Yang ada di dalam pikiran Musa hanya satu. Aku mau terus di sini mengembalakan domba bersama dengan istriku, bersama dengan anak-anakku. Hanya itu yang selalu disimpan Musa di dalam pikirannya. Dia tidak mau keluar lagi dari Midian. Dia mau Tuhan tetap tempatkan dia di sana, karena dia sudah nyaman. Dia sudah nyaman di zona nyaman itu. Dia hanya ingin menghabiskan hari tuanya dengan tenang bersama dengan keluarga. Dalam keadaannya yang demikian, karena Tuhan mengetahui pikiran Musa, bahwa Musa enggan untuk melayani, menyelamatkan bangsa Israel yang diperbudak di kota Mesir. Oleh karena itu Tuhan memanggil Musa. Ketika Tuhan sudah menyampaikan perintah kepada Musa, Musa berpikir, aku harus keluar dari zona nyaman. Selain daripada itu, Musa mulai galau. Kenapa? Karena dia cemas, dia harus pergi diutus ke Mesir. Tidak hanya ke Mesir, dia harus menghadapi Raja Firaun yang sangat keras kepala. Kalau kita ada baca firman Tuhan di Keluarannya tentang 10 tulah, Firaun masih tetap terus keras. Sampai Tuhan harus mengambil setiap anak sulung, baru Firaun bertobat. Musa mulai gelisah. Apa yang aku harus lakukan? Kita sebagai manusia yang normal, sama seperti Tuhan Yesus, sama seperti Musa juga,
Musa berontak kepada Tuhan. Dia menyediakan banyak dalih-dalih untuk menolak perintah Tuhan. Dia berusaha untuk menolak. Apa yang Musa katakan kepada Tuhan? Yang pertama, kita bisa lihat tadi di bacaan itu di ayat yang ke-11. Dia bilang kepada Tuhan, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun. Kita akan mengumpulkan persembahan. Sebagai dasar persembahan kita yang terambil dari Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke perangkatnya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat anugerah Tuhan, buat kami berikan persembahan sehingga sampai pada saat itu Tuhan kami berdoa dengan sehat. Bapak, sebentar lagi kami akan mengumpulkan persembahan. Dengan Tuhan persembahan ini boleh kami pakai hanya untuk kemuliaan Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Sambil mengumpulkan persembahan, kita angkat pujian Bapa terus mengalir ini. Tuhan satu-satu hitungan, kau dicayakan oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan hari hitungan, kau akan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan hari hitungan, kau dicayakan oleh kasih-Nya. Buat kau menang, salibkan kau pintu menangkan terang. Itulah berkatnya kasih kau menang, dan terjadi kebahagiaan. Berkat Tuhan hari hitungan, kau akan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan hari hitungan, kau dicayakan oleh kasih-Nya. Cuma satu ini. Bila kawan mana orang lain, kita ganti Kristus yang lebih berkenan. Itulah berkat yang tidak terbeli, milikmu di surga tiada terperi. Berkat Tuhan hari hitungan, kau akan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan hari hitungan, kau dicayakan oleh kasih-Nya. Kita akan menyerahkan persembahan kita. Mari angkat pujian, mohon Tuhan memberkati.
Kita akan sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Kemudian kita akan melanjutkan bernyanyi doksologi dan menerima berkat Tuhan. Setelah itu kita nyanyikan amin 3 kali. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mohon kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Rohul Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, marilah kita mengikuti zona nyaman yang benar di dalam Tuhan, dan kita menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan kiranya memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan kiranya menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai dari hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.